Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Serial monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir dewasa, kian lembut, cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini, sehingga kita semakin mantap bermanfaat menapakkan kaki di bumi pertiwi. Pemirsa, ketika kami mengasuh di radio, kemudian dialog di sejumlah masjid, baik di Jawa maupun di luar Jawa, senantiasa ada pertanyaan, bagaimanakah caranya membangun khusyuk di dalam sholat. Pemirsa, pertanyaan ini senantiasa terulang dimanapun dan nyaris kapanpun, karena tidak jarang musolli dan juga musholin sendiri sholat ataupun berjamaah sholat, tiba-tiba setelah takbiratul ihram, kekhusyukan bubar, buyar, karena begitu membaca iftitah, begitu membaca surah, dan seterusnya, ingat segala sesuatu yang tadinya tidak diingat. Nah, bagaimanakah kita membangun kekhusyukan terus-menerus setiap kita melakukan sholat khususnya dan ibadah-ibadah yang lain. Pemirsa, dalam surah Al-Baqarah antara lain insya Allah ayat ke-45 disebutkan bahwa wasta'inu bisobri wassolah, dan jadikanlah piranti kesabaran itu dan sholat untuk menolong kalian. Esensinya bahwa di dalam sholat itu terbentang satu kesadaran bahwa kita ini harus ihsan, percaya benar bahwa Allah sedang melihat kita. Ini yang saya cirikan dengan imaniah. Jadi keimanan seseorang di dalam hati itu harus mewujud bahwa dirinya wabil khusus ketika sholat dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, untuk menjaga keimanan itu dengan spiritual yang kami maknai, yakni adalah zikir yang mengangkasa, untuk menggambarkan bahwa kita manusia bumi, namun kita harus melangit. Mi'rajus Salihin dalam istilah Imam Ghazali di dalam salah satu kitabnya.
Dan kitab itu memang bernama Mi'rajus Shalihin atau berjudul Mi'rajus Shalihin. Yakni kita bermi'raj, mengangkasakan diri, bukan menyombongkan, tetapi mentaut kelindankan, mengkaitkan nilai-nilai yang manusiawi dengan nilai-nilai keilahian. Sederhananya kita jika menyebut ya Latif, maka kita harus melembutkan hati kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, bahwa untuk mendapatkan kekhusyukan kita harus memiliki ilmu yang berguna. Ketika kita tidak memiliki ilmu tentang sholat, maka sulit kita akan mendapatkan kekhusyukan. Bahkan tidak saja sholat, tapi seluruhnya harus dibangun dengan ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi iman dan ilmu itu harus senantiasa kait berkelindan, dan ketika iman dan ilmu beriringan, maka Allah akan mengangkat derajat seorang hamba. Diangkatnya derajat itu tanda kekhusyukan kita secara intelektual. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahumma fa'alaihi bil ilmi. Riwayat dari Imam Syafi'i. Jadi kalau kita kepingin bahagia di dunia dengan ilmu, kepingin bahagia di akhirat dengan ilmu, kepingin meraih kebahagiaan dunia akhirat dengan ilmu, dan itu harus dicapai dengan kekhusyukan. Khusyuk itu dimaknai juga adalah yang keempat, memiliki moral, yakni adalah peradaban yang mulia. Contoh sederhana, berharganya raga itu karena busana. Artinya bahwa busana yang rapi meski sederhana, yang pantas dan pas digunakan dalam suatu acara, maka kita memegang teguh peradaban mulia itu. Dan yang kelima, untuk khusyuk adalah dicirikan dengan fisikal, yakni apapun gerak laku kita, membuahkan karya, atau kita berdoa yang nanti kita yakini menghantarkan karya berguna bagi diri dan orang lain. Fisikal di sini ketika kita merujuk pada sunnah Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis riwayat dari Imam Tirmizi, bahwa Rasulullah merekomendasikan, mengingatkan kepada kita, lau khasa'a qalbi hadza rajuli lau khasa'atu jawarihu. Jadi khusyuknya hati seseorang itu dapat dilihat dari bentuk fisiknya. Jadi fisik ketika sholat ditata sedemikian rupa, ketika takbir betul-betul tangannya menghadap ke arah kiblat seperti ini, insya Allah, ya. Atau seperti ini, ya, dengan kekuatan yang optimal, sehingga pada saat sujud itu, andai saja ini ditaruh di sini, maka ketika ditarik tidak mudah lepas. Pada saat itu jantung kita sudah diberikan asupan gizi, nutrisi, imanial, sampai dengan nanti environmental. Kemudian yang keenam, kita supaya khusyuk di dalam sholat,
pada saat dalam pergaulan sosial, yakni yang keenam cirinya dengan sosial, senantiasa bergaul dengan indah beretika, tutur teratur, bahasa tertata, tidak mengumbar kata-kata yang vulgar, yang kasar. Karena ungkapan kata tertulis ataupun dilisankan itu menunjukkan seberapa lembut, bijak, cerdas, ataukah kasar dan kurang beradab seseorang itu. Dan yang keenam, agar kita bisa menghasilkan kekusukan, maka jagalah mental. Saya bahasa lisankan dengan environmental. Menjaga alam semesta. Dengan apa? Dengan zikrullah. Dan ini dilukiskan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Buya Hamka, sangat indah, yang disebut dengan sholat daim, dzikir itu, di dalam salah satu karya monumentalnya, yakni adalah tasawuf modern. Dan tasawuf itu sendiri adalah upaya dari para ulama untuk melembut, cerdas, dewasakan hati nurani insani. Tanpa 7 hal itu, maka sulit kita mendapatkan khusyuk di dalam ibadah sholat terutama dan ibadah-ibadah yang lainnya. Saya sebut ibadah yang lainnya seperti sholat dan seterusnya, termasuk di dalamnya puasa. Maka jika tidak khusyuk hati, maka kita jika puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga semata. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian simpul sederhananya, khusyuk itu bukan sekedar pada saat kita yang terbiasa usoli fardhu dan seterusnya, kemudian takbir. Bukan di saat itu. Tetapi khusyuk itu harus dibangun terus-menerus. Sekali lagi, jika kita meminjam istilah dari sholat daim, dari Buya Hamka maksud saya, mohon maaf, sholat fardu, sholat sunnah, dan ibadah-ibadah yang lainnya dijaga dengan sholat daim, yakni adalah zikrullah. Saya lukiskan dalam syair yang ke-15.609 sampai 15.615. Ada 7 syair tentang khusyuk. Insya Allah satu saat kita bacakan. Pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi, bangunlah kekusukan dengan istiqomah zikrullah. Terus menerus. Zikrullah itu tidak sama dengan wiridan. Kalau kita wirid itu membaca bacaan-bacaan tertentu, Asmaul Husna ataupun selawat, bisa dengan perhitungan dan bisa tidak. Namun, kalau zikir itu adalah apapun yang kita lakukan, ketika kita selalu ingat bahwasanya seluruh rangkaian pekerjaan kita itu diawasi oleh Allah, kembali lagi kepada iman, yakni ihsan, percaya sungguh bahwa kita sedang diawasi oleh Allah kapanpun, dimanapun, dalam suasana apapun, itulah zikrullah. Dan ketika kita senantiasa berusaha zikrullah, maka insya Allah khusyuk akan lebih mudah untuk kita peroleh. Wallahu alam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.